Sahabat-sahabat IG Live Jumat Berkah dimanapun Anda berada, termasuk juga kepada Mas Yoga Ang 360 yang telah bergabung pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat taufik hidayah inayah kita semua dapat bergabung di acara IG Live pada pagi hari ini dalam kondisi sehat, tidak kurangi suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat Jumat Berkah bersama meraih pahala dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat datang kepada Mas Siddiq Hakim 91 pada pagi hari ini telah bergabung juga. Marilah kita duduk sejenak, melewatkan waktu 1 jam dari mulai jam 9 pagi hingga jam 10. Kita akan mendengarkan sebuah paparan terkait dengan spiritualitas dalam kerja, di mana ini akan disampaikan dalam suasana yang sersan, serius tapi santai, oleh partner saya yang luar biasa yang telah berada di tengah-tengah kita semuanya. Beliau adalah Bapak Suyitno Irmim. Beliau tinggal di Malang, sementara saya ada di Sidoarjo, dan kita bertemu di media online IG Live. Selamat datang kepada Puspita Dewi 25. Semoga sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini, beliau selaku mantan Direktur Renbank Perencanaan dan Pengembangan ex-PTPN 11 Surabaya akan bercerita pengalaman beliau selama menjabat karirnya di dunia kerja. Beliau dibesarkan, tumbuh berkembang, berkarir dari mulai bawah hingga puncak sebagai posisi direktur di PTPN 11, sekarang X ya. Dan kita akan berbicara mengenai spiritualitas kerja, karena spiritualitas kerja ini ternyata sudah mulai merebak di mana-mana, dari mulai negara barat sampai ke negara kita. Dan ternyata kita ketahui bahwa tanpa spiritualitas dalam bekerja, namanya kita akan sia-sia, karena semuanya ada kaitannya, bahwa bekerja itu tidak hanya semata-mata UUD. UUD bukan berarti ujung-ujungnya duit, tapi UUD itu nanti akan menjadi sebuah UUS. Ya, UUS itu adalah ujung-ujungnya surga. Jadi dengan memahami tentang spiritualitas dalam kerja ini, yang akan dipaparkan secara praktis, singkat, logis, dan komprehensif, karena ini bukan bersifat teori, tapi ini adalah pemaparan yang sifatnya langsung praktek, yang artinya telah dilaksanakan dan terbukti di dalam dunia kerja. Dan ini nanti mungkin mudah-mudahan bisa membawa manfaat kepada semua para pemirsa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mudah-mudahan akan memberikan dampak positif terhadap output dari kinerja kita, sehingga kita bisa mencapai target yang telah kita tetapkan. Dan seperti yang kemarin kita lakukan di 1 pekan yang lalu, dengan mengikuti ini, spiritualitas dalam kerja akan membuat bos tersenyum. Itu salah satunya, karena kemarin topik kita adalah rahasia membuat bos tersenyum gitu ya. Sekarang kita akan menuju ke topik yang berikutnya. Untuk itu, mari kita berikan aplaus dan kesempatan kepada Pak Suyitno Irmim untuk menyampaikan materinya, dan kita akan dengarkan dengan santai ya, karena ini pembicaranya tidak serius gitu ya, serius tapi santai. Siapkan kopi, teh seperti biasa, makanan-makanan kecil di depan Anda, di meja Anda, dan bila mana Anda masih di kantor, ajak teman-teman kerja di sekitar kita, kolega, pimpinan, atasan, ataupun rekan kerja kita, tim kita, untuk mendengarkan acara ini supaya tim kita bisa menjadi solid berkat adanya spiritualitas dalam bekerja. Baik, waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Suyitno, silakan. Ya, terima kasih Abi. Suara saya bisa didengar dengan baik, Abi? Ya, jelas Pak Suyitno. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, wa syukurillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara berkah, ya, bersama meraih pahala ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai ibadah tentu. Amin. Amin. Pemirsa yang saya hormati, Abi, topik kali ini adalah spiritualitas dalam kerja. Ya, mungkin tidak asing lagi ya judul ini, dan tadi sampaikan bahwa sekarang ini di dalam dunia kerja itu sudah luar biasa, orang itu sudah kesadarannya sangat tinggi terhadap spiritualitas sehingga mengkaitkan antara dunia kerja ini dengan spiritualitas. Dan menurut hemat saya itu memang harus seperti itu, karena kalau tidak seperti itu mungkin kita akan mengalami kerugian besar, dalam artian bahwa kita melakukan banyak hal di tempat kerja tetapi mungkin tidak bisa dicatat sebagai kegiatan ibadah begitu. Nah, spiritualitas itu apa? Ya, banyak orang memberikan definisi dan itu bisa agak menyimpang juga dari satu definisi ke definisi yang lain, tergantung kepada siapa sebetulnya yang memberikan definisi itu. Nah, kalau kaitannya dengan konteks spiritualitas dalam kerja ini, spiritualitas itu adalah satu keterampilan, satu kemahiran, satu kemampuan untuk mengkaitkan seluruh kegiatan kita di tempat kerja itu dengan keberadaan Allah. Ya, itu namanya spiritualitas. Nah, spiritualitas di tempat kerja tentu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, sedang kita lakukan, ya, dan akan kita lakukan, kita rencanakan itu senantiasa kita kaitkan dengan keberadaan Allah gitu. Nah, ini namanya spiritualitas di dalam kerja, karena bagaimanapun juga yang namanya kita ini manusia, ya, tentu ciptaan Allah. Nah, pada saat Allah itu menciptakan manusia, itu tujuannya sudah jelas, ya, bahwa di dalam firman-Nya Allah mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitu kata Allah. Nah, ibadah seperti apa? Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami, nanti akan masuk ke dunia kerja. Jadi ibadah itu kan mungkin minggu lalu juga sudah saya singgung, ya, bahwa ibadah yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah kita ini diminta 24 jam ini untuk beribadah. Nah, ibadahnya itu dibagi dua, ibadah ritual sama ibadah sosial. Nah, ibadah ritual yang sudah ditentukan oleh agama, kemudian yang sosial. Nah, ini yang sosial ini yang tidak diatur secara detail, secara prinsip di dalam agama, tetapi itu merupakan satu kegiatan ibadah. Nah, salah satu ya ibadah sosial itu yang memakan waktu banyak itu adalah bekerja ini. Jadi paling tidak kita ini bekerja, kalau yang karyawan minimal selama satu hari itu 8 jam. Tetapi kalau kita sebagai pengusaha, ya, kemudian sebagai profesionalisme itu bisa di atas 10 jam gitu ya. Jadi intinya bahwa spiritualitas dalam kerja ini nanti intinya mengajak kita semua, ya, itu supaya apa yang dilakukan di dalam kerja, kegiatan kerja yang minimal 8 jam per hari itu bisa bernilai ibadah. Nah,
tentu ini memerlukan satu pemahaman gitu. Ya, yang pertama sekali atau dalam acara ini gitu, saya ingin memberikan satu gambaran mengenai fenomena, ya, fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, jika orang itu ditanya, apa yang kamu cari di dalam bekerja, rata-rata jawabannya pasti mencari duit, ya, mencari uang gitu, supaya bisa menghidupi keluarga. Memang itu tidak salah, ya, tetapi sebetulnya itu masih sangat dangkal sekali gitu ya. Jadi urusannya urusan duit gitu. Jadi fenomena yang terjadi itu seperti itu. Kemudian kalau kita ini mencari duit, berarti hubungan kita ini dengan manusia, ya, bertransaksi dan lain sebagainya. Jadi kerja ini seolah-olah hubungannya itu hanya dengan manusia gitu. Kemudian kalau kita berbicara masalah urusannya pekerja ini kan banyak orang memahami bahwa urusan bekerja atau urusan kerja ini itu hanya urusan dunia saja gitu ya. Jadi banyak orang pemahamannya memang seperti itu. Jadi kalau orang kerja cari duit itu dikira atau pemahamannya ya sebagian besar orang itu bahwa urusannya itu adalah urusan dunia. Jadi kalau kita ini bekerja kemudian tidak pulang-pulang ya sampai lembur sampai ini mati-matian gitu, itu kan kita melihatnya kadang-kadang justru malah menilai bahwa orang itu kok bekerja sampai seperti itu ya, itu berarti urusannya yang dipikirkan hanya urusan dunia saja. Nah, kita sendiri yang menilai itu kadang-kadang juga kurang pas gitu. Jadi seolah-olah bekerja ini itu sebagai urusan dunia gitu ya. Kemudian fenomena lagi bahwa di tempat kerja, kenapa sih banyak orang yang menyimpang gitu ya. Jadi menyimpang itu artinya melakukan sesuatu kegiatan di tempat kerja itu yang tidak sesuai dengan prosedur ya. Ada yang malas ya, kemudian ada yang berbuat curang gitu, kemudian ada yang memberikan laporan tidak tepat gitu, kemudian yang paling banyak itu adalah bagaimana mendapatkan uang ya, ceperan atau uang selain gaji di tempat kerja itu. Nah, itu yang paling banyak. Kenapa orang ini banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur di tempat kerja. Kemudian juga kalau kita ditanya karyawan umpamanya saja ditanya siapa yang ngawasi kamu ya, jawabannya pasti mandor saya, ya supervisor saya, atasan saya, bos saya, begitu ya. Ditanya seperti itu. Nah ini memang fenomena atau pemahaman kita masyarakat itu ya masih dangkal seperti itu, sehingga belum sampai ke hakikat kerja yang di situ penuh dengan spiritualitas gitu. Nah, baik, itu adalah gambaran bahwa fenomena di tempat kerja atau di dunia kerja itu kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya mau masuk ke spiritualitas kerja yang nanti akan artinya menjelaskan bahwa fenomena-fenomena yang saya sampaikan tadi itu bahwa itu masih kurang pas atau bahkan kurang ya tidak betul gitu ya. Jadi kalau betul itu prosentasenya kecil gitu ya, tidak salah ya mencari kerja itu mencari uang itu juga tidak salah, tetapi mungkin itu adalah bagian kecil saja dari pemahaman kita mengenai hakikat kerja. Nah sekarang coba kita mengkaitkan dengan spiritualitas gitu. Nah yang pertama itu apakah benar ya yang namanya bekerja
itu urusannya urusan dunia gitu ya. Ini yang pertama. Jadi pertanyaan, apakah benar bahwa urusan kerja ini hanya melulu urusan dunia? Ya, tentu jawabannya adalah tidak. Jadi urusan kerja itu bukan hanya urusan dunia saja, tetapi yang lebih banyak itu justru malah urusan akhirat gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kita ini ingat bahwa yang namanya kegiatan kerja ini sebetulnya adalah bagian dari ibadah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, pasti akan mendapatkan balasan nanti di akhirat gitu. Nah, perlakuan kecil atau apa yang kita lakukan sekecil zarah, sekecil debu itu tentu mendapatkan balasan. Nah ini bekerja ini kan sesuatu yang besar gitu ya. Usaha kita atau energi kita yang besar yang kita keluarkan untuk bekerja. Bahkan waktunya cukup panjang, minimal 8 jam ya. Bahkan kalau kita ini sebagai pengusaha bisa sampai 12 jam atau mungkin 15 jam. Nah, ini tentu hal yang besar. Kan tidak mungkin hal yang besar begini, perbuatan kita yang kecil saja, itu nanti akan dinilai, akan dibalas oleh Allah. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Apalagi urusan kerja ini, ya, yang itu banyak memakan waktu dan energi gitu. Dan mungkin juga pikiran, ya, itu pasti akan dibalas oleh Allah. Sehingga dengan pemahaman ini bahwa urusan kerja itu sebetulnya bukan urusan dunia saja, tetapi urusan akhirat. Yang paling banyak justru malah urusannya dengan akhirat. Iya. Jadi seolah-olah kita ini kalau bekerja, ya, bahkan orang bisa melihat atau mengatakan kalau orang kerjanya mati-matian tidak mengingat waktu itu sepertinya orang itu memikirkan dunia, padahal itu hakikatnya tidak seperti itu. Dia kerja keras sampai melupakan waktu, sampai sholat saja juga lupa. Itu sebetulnya urusannya dunia juga akhirat gitu. Mungkin dia akan mendapatkan dunia, tetapi akhiratnya sama sekali, bahkan malah dosa. Karena yang pertama kerja, ya, tidak memikirkan bagaimana fisiknya, itu sudah dosa juga gitu. Kemudian tidak sholat, meninggalkan sholat, ya, itu juga dosa gitu. Kemudian karena dia terlalu ambisi, kemudian cara kerjanya dia juga tidak benar gitu. Nah, nanti tentu ini akan mendapatkan balasan di akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, termasuk bekerja ini urusannya adalah urusan dunia dan juga urusan akhirat. Ya, jadi dengan pemahaman ini maksudnya bahwa kita ini di dalam melakukan pekerjaan, kegiatan kerja ini, kita pasti akan, karena sudah paham bahwa urusan kerja ini urusannya dunia akhirat, pasti akan lebih hati-hati gitu. Ya, lah itu. Jadi, dan melakukan sesuatu ya supaya justru mendapatkan nanti, akhirnya itu kalau sudah direkap banyak hal gitu, nanti akan bernilai ibadah begitu. Nah, kita dengan memahami bahwa pekerja ini adalah urusannya dunia akhirat, kita akan lebih hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, banyak orang itu menganggap bahwa tadi urusan bekerja itu adalah urusan hubungan antar manusia. Ya, hablum minan nas gitu. Itu kurang pas atau bahkan tidak betul gitu. Ya, ada betulnya, tetapi maksud saya betulnya mungkin hanya sekitar ya 30% gitu. Tapi yang 70% itu kurang pas. Jadi urusan bekerja itu urusannya bukan dengan manusia saja, tetapi justru yang paling banyak itu urusannya dengan Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kenapa kok bisa seperti ini gitu ya? Jadi tadi yang pertama bahwa setiap yang kita lakukan nanti oleh Allah akan dibalas. Kemudian kita berpikir dari sisi
apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya, mulai dari berjalan, mulai dari mengerjakan sesuatu, berpikir, dan semua, ya, energi yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk bekerja, itu datangnya dari siapa, gitu. Ya, itu yang betul-betul harus kita camkan di dalam hati dan pikiran kita. Ternyata kita ini untuk bisa bekerja, itu kalau tidak dibantu oleh Allah, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, bahkan minggu yang lalu sudah saya singgung, untuk kita berkedip saja, kalau Allah tidak membantu, kita ini tidak bisa, apalagi melakukan kegiatan kerja yang cukup memakan energi, pikiran, dan lain sebagainya. Itu kalau Allah tidak meridhoi atau tidak membantu kita, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan kerja itu. Itu baru kegiatan kerjanya. Kemudian hasilnya, ya, rezekinya, ya, Allah juga akan memberi. Katakanlah seorang petani, ya, capek-capek menggarap lahan tanahnya, kemudian pohon-pohonnya atau tanamannya subur, kemudian dikasih rezeki dalam bentuk panen dan lain sebagainya. Ini sangat erat kaitannya dengan Allah. Sehingga hubungan pekerja ini dengan manusia itu mungkin hanya sekitar 30% saja. Yang 70% itu justru malah hubungannya dengan Allah, gitu. Nah, ini yang perlu dipahami kenapa, supaya kita ini selalu bersyukur, gitu ya, bahwa kita bisa melakukan satu kegiatan di tempat kerja dimanapun kerjanya, itu suatu hal yang luar biasa. Ya, kalau tidak dibantu oleh Allah, maka tidak mungkin. Nah, ini kalau betul-betul dipahami, sehingga setiap yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan, kita ini selalu ingat kepada Allah bahwa semua ini ternyata datangnya dari Allah, gitu. Nah, ini jadi yang pertama tadi, bahwa urusan kerja ini adalah urusan dunia dan akhirat. Sekarang yang kedua, urusan kerja ini adalah urusan dengan manusia, hubungannya dengan manusia, tetapi yang jauh lebih banyak adalah urusannya dengan Allah, gitu. Nah, sehingga dengan dasar pemahaman kedua ini sudah cukup untuk merubah sikap dan perilaku kita di dalam kita melaksanakan kerja, gitu. Mungkin akan sebelumnya melanjut ke yang ketiga, keempat, kelima, saya coba para pemirsa mesti sering mendengar ya dengan kata-kata hidayah, gitu ya. Jadi kita ini di dalam melakukan acara seperti ini, apakah itu dalam bentuk training, pelatihan, ya, kemudian seminar, ya, kemudian acara seperti ini. Sebetulnya tujuan kita bersama-sama, ya, saya, panjenengan, Abi, dan lain sebagainya, ini kan setelah mendengarkan, ya, setelah melihat tayangan ini, itu tujuan utamanya adalah merubah perilaku, sikap dan perilaku kita setelah ada satu pemahaman ini, gitu. Nah, sebelum kita ini bisa berubah sikap dan perilaku kita, maka akan didahului dengan perubahan mindset atau pola pikir atau pemahaman, gitu. Nah, oleh karena itu saya dalam hal ini akan berusaha, ya, untuk bisa menjelaskan sesederhana mungkin, ya. Kemudian panjenengan pemirsa tentu berusaha untuk mendengarkan sebaik mungkin, ya, untuk supaya kita ini paham. Kemudian harapannya setelah paham, mindset kita itu akan berubah, gitu. Nah, kalau kita mindsetnya berubah, yang tadinya tidak paham menjadi paham, maka sikap dan perilaku kita ini akan berubah. Itu karena prosesnya ada satu pemahaman, ya, seperti yang kita kerjakan atau kita lakukan saat ini. Kemudian ada perubahan pola pikir, mindset kita berubah,
memahami, kemudian setelah itu perilaku kita baru berubah karena adanya perubahan mindset itu gitu. Nah, terkait dengan bagaimana kita bisa berubah mindset kita, sebetulnya masih ada satu yang tadi saya katakan, bahwa semua perubahan ya di dalam pikiran kita atau mindset kita itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada hidayah gitu ya. Jadi kita meskipun kita ini mendengarkan ceramah ya itu sampai jam-jaman gitu ya, tetapi kalau tidak mendapatkan hidayah, nah itu tentu kita akan selalu mengcounter, mungkin wah enggak benar itu terus. Nah, jadi pikiran kita enggak pernah akan berubah karena memang tidak mendapatkan hidayah gitu. Jadi perubahan pola pikir ini sangat tergantung kepada hidayah. Makanya kita ini sering berdoa untuk kita ini selalu tetap diberikan hidayah, termasuk ya kalau saya umpamanya saja, mungkin juga pemirsa, kalau kita ini mau mengikuti semacam acara seperti ini, pasti doanya supaya diberikan hidayah gitu, supaya ada sesuatu pemahaman itu bisa masuk, kemudian bisa merubah mindset kita. Nah, setelah itu perilaku kita akan berubah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, saya berusaha untuk menyampaikan, panjenengan pemirsa juga mendengarkan gitu, atau nanti kalau ini siaran tunda juga banyak yang mendengarkan, itu untuk supaya bisa merubah mindset ya. Kemudian setelah mindset berubah, baru nanti sikap dan perilaku kita akan berubah. Nah, begitu. Nah, ini tadi pertama itu kan kita pemahaman mengenai hakikat kerja atau spiritualitas dalam kerja kan masih relatif dangkal-dangkal. Jadi contoh, kalau ditanya urusan kerja ini urusan dengan manusia, urusannya adalah urusan dunia, kemudian yang dicari adalah duit gitu loh. Nah, ini kan perlu satu pemahaman gitu loh, sehingga selama ini kalau kita ini bekerja pemahamannya dangkal, maka di dalam kita melaksanakan kerja itu tentu kurang maksimal ya, bahkan nanti tidak bisa dicatat sebagai ibadah gitulah. Kita ini kepingin sebetulnya ya di era sekarang yang ilmu teknologi sudah luar biasa itu ya, kalau zaman-zaman 40 atau 50 tahun yang lalu oke lah, tetapi sekarang ini kan pemahaman ilmu itu sudah berkeliaran di sekitar kita gitu, tinggal kita ini mau enggak untuk mendengarkan atau untuk mencari ilmu itu. Nah, kembali kepada topiknya tadi sudah dua, bahwa kerja ini urusannya adalah urusan dunia akhirat gitu ya. Karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan dibalas. Yang kedua, bahwa bekerja ini urusannya dengan manusia, tetapi yang paling banyak justru dengan Allah gitu. Nah, yang ketiga, kita kalau bekerja ini rata-rata ya selama ini itu kalau tidak ada atasan gitu ya, kita ini agak santai-santai gitu, bahkan berani menyimpang gitu. Nah, yang ketiga ini satu pemahaman bahwa di dalam bekerja itu hakikatnya atau sebenarnya pengawas kita itu bukan atasan kita ya, bukan atasan kita, karena atasan kita ini kan melihat kita ini kan hanya kadang-kadang saja gitu. Nah, kita selama ini menganggap bahwa pengawas itu adalah atasan, bos kita, kemudian ya supervisor kita, mandor kita, dan lain sebagainya. Pokoknya orang yang di atas kita itulah yang kita anggap pengawas. Ya, dengan pemahaman yang dangkal seperti ini, tentu ada kemungkinan besar kita ini menyimpang gitu. Karena merasa yang ngawasi itu adalah orang di atas kita. Kalau orang itu tidak ada di dekat kita, berarti orang itu tidak tahu. Nah, kalau orang itu tidak tahu, maka kita ya itu mudah untuk berbuat sesuatu yang menyimpang. Ya, makanya di dalam kerja itu banyak
orang korupsi gitu ya, itu kan karena merasa pengawasnya itu adalah atasannya ya. Kalau itu pejabat ya karena merasa pengawasnya adalah KPK gitu ya. Sehingga berani melakukan penyimpangan karena merasa pengawasnya adalah atasannya. Nah, ini di dalam mempelajari spiritualitas dalam kerja, tentu cara berpikir kita tidak seperti itu. Nah, karena apa? Karena kita ini tidak pernah ditinggal oleh Allah. Jadi, Allah itu selalu melihat kita. Allah itu selalu mengawasi kita. Bahkan Allah itu menjalankan semua organ-organ kita ini gitu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan itu memang mungkin tidak diketahui oleh atasan kita, tetapi Allah tahu. Nah, masalahnya sekarang ini agak sedikit berbeda kalau kita ini menjalankan ibadah ritual gitu. Ya, contoh aja umpamanya saja, kalau kita ini sholat gitu, kita tidak berani menyimpang dari tatanan atau aturan atau syarat-syaratnya sholat. Gitu. Padahal tidak ada orang yang tahu kita sholat sendirian. Kemudian puasa gitu ya. Kalau puasa itu kita tidak berani makan itu. Walaupun kita ini sendirian, tidak ada orang tahu. Tetapi kenapa di tempat kerja ini banyak orang melakukan penyimpangan gitu. Ya, penyimpangan itu macam-macam. Ya, pokoknya banyaklah hal yang menyimpang di tempat kerja itu. Kenapa ini kok banyak dilakukan? Nah, penyebabnya ternyata karena mindset kita itu beranggapan bahwa pengawas kita itu adalah atasan kita gitu. Ya, karena kita yang menganggap pengawas atasan kita, maka kalau atasan itu tidak ada, maka kita berani menyimpang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada kemungkinan kenapa kalau kita ini menjalankan sholat itu kok tertib, tidak berani menyimpang. Ya, bahkan seorang koruptor pun kalau sholat duhur yang 4 rakaat gitu, tidak berani korupsi rakaat. Kenapa? Karena menganggap bahwa aturan yang membuat itu adalah agama gitu, sehingga tidak berani. Nah, ini ada kemungkinan karena aturan perusahaan yang membuat manusia. Nah, kita ini agak meremehkan gitu, ya. Padahal seperti minggu lalu sudah saya jelaskan juga, ya, saya singgung bahwa kalau aturan yang ada di tempat kerja ini tidak menyimpang dari ketentuan atau aturan agama, maka aturan di tempat kerja itu adalah aturan agama. Tetapi yang paling penting untuk dipahami dan dirubah mindset kita bahwa pengawas kita yang sesungguhnya itu adalah Allah. Ya, sekali lagi pengawas kita di dalam kerja itu adalah Allah, sehingga apapun yang kita kerjakan di tempat kerja Allah itu pasti tahu gitu ya, pasti dicatat, pasti tahu ya, sehingga kita tidak bisa lepas sembunyi-sembunyi dimanapun akan tahu gitu. Sehingga dengan memahami bahwa pengawas kita ini adalah Allah, maka cara berpikir kita sudah berubah, kemudian perilaku kita akan berubah juga. Nah, kita tidak akan berani melakukan penyimpangan-penyimpangan gitu. Ya, termasuk katakanlah malas gitu. Seringkali kalau tidak ada atasan itu kerja santai dulu gitu, enak-enakan gitu. Nah, ini kan memang atasan tidak tahu gitu, tetapi Allah kan tahu gitu. Nah, dengan memahami bahwa pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah, maka kita di dalam bekerja itu tidak akan berani menyimpang gitu. Sehingga aturan prosedur di tempat kerja pasti akan dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan itu. Nah, itu mungkin yang ketiga ya. Jadi pengawas kita yang sesungguhnya itu adalah Allah. Dengan memahami prinsip ini atau spiritualitas yang terkait dengan pengawasan ini, maka kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang menyimpang. Oleh karena itu saya pesan kepada para supervisor,
para mandor, para manajer, para atasan, ya, para direktur yang memiliki satu perusahaan atau apa saja, itu sebetulnya di dalam kita melakukan satu pengawasan, itu bukan kita ini terus melakukan melihat kontrol gitu. Itu nanti waktu kita ya sebagai atasan itu habis untuk kontrol. Nah, yang benar menurut hemat saya yang efektif itu adalah diberikan satu pemahaman seperti ini tadi. Jadi seharusnya kita ini diawasi ya bukan oleh atasan. Itu pemahaman, diberikan pemahaman bahwa yang mengawasi kita ini sebetulnya adalah diri kita sendiri dan juga Allah gitu. Nah, itu akan bisa lebih efektif sehingga kita ini tidak banyak energi, ya tidak banyak, katakanlah sekarang ini kan di setiap perusahaan itu mesti ada inspektur, ya kemudian SPI itu Satuan Pengawas Intern, itu orangnya banyak untuk mengawasi orang yang kerja ini benar atau tidak gitu. Nah, kalau kita ini memberikan satu pemahaman ya kepada para karyawan, para pegawai ya supaya dia bisa mengendalikan atau mengontrol diri sendiri, mengawasi diri sendiri, itu akan jauh lebih baik gitu loh. Nah, itu memang tidak gampang. Yang paling gampang itu ya memang diawasi langsung, dilihat orangnya takut, nah gitu. Tetapi bagaimana sekarang membuat ya dikondisikan supaya karyawan sama pegawai itu tahu bahwa pengawas yang sesungguhnya adalah Allah. Kemudian dia harus mengawasi juga dirinya sendiri gitu. Kalau sekarang ini kan kalau katakanlah di prosentase gitu ya, kita ini berharap pengawas dari luar atau dari atasan tadi itu mungkin bisa sampai ke 75 atau sampai ke 80% gitu ya. Seharusnya tidak gitu. Jadi pengawasan dari atasan itu seharusnya cukup 20% saja, bukan 80%. Lah yang 80% ini adalah kita diawasi oleh Yang Maha Kuasa dan diri kita sendiri gitu. Sehingga waktu dari atasan itu tidak habis untuk mengawasi kita. Dan pekerjaan ya insya Allah bisa berjalan lancar karena kita ini bisa mampu mengontrol, ya mampu mengawasi diri sendiri karena merasa bahwa pengawasnya adalah Allah. Ini memang tidak gampang gitu, ya diperlukan satu effort, satu usaha untuk bagaimana memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman gitu. Sebetulnya kalau yang namanya kita ini karyawan sama pegawai, itu kan seharusnya ya sebagai atasan atau sebagai pimpinan itu harus berusaha. Jadi tidak hanya untuk kita sendiri kepentingan pemahaman ini, tetapi justru malah bagaimana kita memberikan satu pemahaman kepada karyawan, kepada anak buah kita, kepada pegawai kita, bagaimana orang-orang itu bekerja supaya bisa bernilai ibadah gitu. Jadi tidak hanya sekedar tenaganya saja yang kita ambil, ya nggak pedulilah kamu mau kerja kayak apa, pokoknya hasilnya seperti ini. Tidak seperti itu gitu. Makanya saya mohon maaf berusaha ya. Jadi materi-materi yang saya sampaikan apapun judulnya itu akan selalu saya kaitkan dengan spiritualitas. Karena apa? Karena sebetulnya manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan spiritualitas apapun kegiatannya gitu ya. Jadi ini penting. Jadi kalau karyawan pegawainya itu ya mungkin kita ini berpikirnya ya untuk apa karyawan sudah kerja apa katanya. Enggak, harusnya kita ini juga sebagai pimpinan gitu ya, sebagai manajer harus berusaha bagaimana memberikan satu pemahaman kepada anak buah kita. Karena anak buah kita ini bekerjanya bagus, memahami tentang etos kerja, motivasi, ya, spiritualitas gitu. Ini kan kerjanya lebih baik. Dan yang penting lagi membuat mereka yang dilakukan itu bernilai ibadah.
Ini yang sering saya sampaikan karena pemahaman itu seringkali ibadah itu hanya di masjid, bukan hanya itu saja. Iya, di masjid itu ibadah, tetapi di tempat kerja itu tidak kalah pentingnya gitu, ya. Di masjid itu kepentingannya untuk diri kita sendiri, ya. Di tempat kerja kepentingannya ini luar biasa untuk orang banyak sekali, sehingga manfaatnya justru jauh lebih banyak gitu, ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita sebetulnya memberikan satu pemahaman kepada karyawan atau pegawai kita gitu. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat gitu ya, kita ini kalau bekerja ditanya, tadi kan jika kamu ditanya bekerja itu cari apa, itu kan jawabannya hampir rata-rata semua orang bilang cari duit kan gitu. Ya, tidak salah ini. Mungkin kurang lengkap yang saya katakan tadi. Kalau jawaban ini sebenarnya kalau betul itu baru 30% gitu ya. Yang 70% itu sebetulnya lain. Ya, jadi begini karena tadi mulai dari yang pertama tadi kan urusan kerja bukan urusan dunia tapi akhirat. Jadi urusannya dengan Allah bukan hanya manusia saja. Ya, kemudian pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah gitu ya. Nah, apa sebetulnya yang kita dapatkan supaya kita ini bisa membangun semangat, membangun etos kerja, ya, supaya ada kemauan untuk berubah, bekerja lebih baik gitu. Dan nanti pada ujung-ujungnya ya dicatat sebagai ibadah kan. Ya, jadi tadi kalau banyak kan UUD, terus apa tadi? Apa Bi? Tadi Bi? UUD terus UU Abi? US, ujung-ujungnya ya? Surga. Oh iya. US. Iya, iya. UUS gitu ya. Nah ini mungkin UUI gitu, jadi ujung-ujungnya ibadah gitu loh. Yang nanti, jadi mungkin S-nya itu belakangan, Abi ya. UUD, UUI sama UUS gitu. Jadi ujung-ujungnya duit, ya benar. Ujung-ujungnya ibadah, kemudian ujung-ujungnya masuk surga gitu. Nah ini perlu kita pahami karena begini. Kalau kita ini pemahamannya bahwa kerja ini hanya uang saja, itu effort kita gitu ya. Kadang-kadang kan kita malah merasa bahwa apa yang diberikan oleh perusahaan atau instansi atau negara kepada kita, ini rasanya kurang gitu. Seolah-olah rezeki yang didapatkan atau gaji yang didapatkan itu kecil gitu, ya, sehingga mengurangi semangat. Bahkan ada orang yang bilang, kalau gaji UMR aja ya kerja seperti ini aja lah gitu. Nah, ini satu pemahaman karena mereka berpandangan atau mempunyai pemahaman bahwa bekerja itu yang didapatkan hanya gaji saja atau rezeki saja. Ternyata kalau kita melihat tadi, ya urusannya dunia akhirat itu bukan gitu ya. Jadi yang kita dapatkan di dalam bekerja ini, yang pertama itu adalah gaji, yang kedua adalah pahala. Pahala ini yang tidak pernah kita pikirkan gitu. Jadi seolah-olah kita ini kerja itu upahnya itu hanya gaji itu, padahal tidak. Setiap apa yang kita kerjakan itu pasti akan diberikan pahala, diberikan balasan, tergantung bagaimana kita melakukan kerja itu. Tentu kalau kita bekerja jelek, banyak penyimpangan, ya pertama memang mendapatkan gaji, tapi gajinya tidak barokah. Kemudian nanti di akhirat mendapatkan siksa gitu. Balasannya itu. Tetapi kalau kita ini bekerja dengan baik, nah kita berharap setelah mendengarkan ya santai-santai ini, apa yang saya sampaikan ini gitu, sersan itu, ya akhirnya kita akan berubah di dalam melakukan kegiatan kerja. Jadi kalau umpamanya saja sekarang ini kan banyak orang anak-anak muda yang sekarang kan digaji UMR gitu, ya itu sebetulnya tidak terlalu memberikan satu ini, tetapi begitu nanti
apa yang kita dapatkan itu selain gaji adalah pahala. Nah, ini baru nanti kita. Coba sekarang kita komparasi dengan sholat ya. Kita bandingkan dengan sholat gitu. Kenapa orang kok sungguh-sungguh sholat itu serius gitu ya. Mau melakukan sesuatu. Sekarang secara finansial, apa yang didapatkan dari sholat? Ya, pernahkah kita sholat malam-malam gitu langsung dikasih uang ya dalam amplop jatuh telebuk gitu? Kan nggak pernah itu. Tetapi kita mau melaksanakan, mau melakukan itu kenapa? Ada dorongan sesuatu di dalam diri kita ini mencari ridho Allah. Tentu ridho Allah itu dikaitkan dengan apa yang akan nanti kita dapatkan, karena ini adalah janji Allah gitu ya. Jadi akan diberikan pahala surga. Makanya kita sholat itu semangat gitu. Tetapi kalau kerja, itu kenapa kok tidak seperti itu? Kita ini kalau sholat untuk diri kita sendiri, sedang bekerja, ini manfaatnya luar biasa. Untuk keluarga kita, untuk famili kita, bahkan kalau kita ini bekerja di perusahaan atau apa, itu loh, produknya perusahaan itu digunakan oleh banyak orang gitu. Sehingga manfaat kita bekerja ini luar biasa. Efeknya itu luar biasa ya. Jadi jauh, bukan hanya 1-2 orang. Sementara kalau sholat itu untuk diri kita sendiri gitu ya. Kemudian kalau kita bekerja untuk banyak orang, nah manfaatnya banyak gitu. Nah kata Nabi, orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu, bukan bagi dirinya sendiri gitu. Nah sehingga bekerja ini, kalau pemahamannya bahwa nanti yang kita dapatkan itu adalah gaji plus pahala, itu luar biasa. Ya teman-teman yang gajinya cuma UMR enggak perlu risau ya, sebab mungkin yang gajinya manajer itu kalau manajernya bekerjanya tidak bernilai ibadah, yang didapat itu ya cuma gaji, bahkan itu tidak barokah. Tetapi teman-teman yang gajinya UMR karena dikerjakan dengan nilai ta'ala nanti gitu ya, kemudian memahami tentang hakikat kerja ya, dikaitkan dengan spiritualitas sehingga bekerjanya itu bisa dicatat sebagai ibadah, ya mungkin dapat UMR, tetapi pahalanya ini ya Allah akan melihat dari effort kita, ikhlas kita dan lain sebagainya. Nah sehingga kalau toh kita ini belum mendapatkan gaji yang tinggi, tetapi bahwa kita akan mendapatkan pahala di akhirat yang banyak itu. Nah ini mungkin yang akan memberikan dorongan, semangat, motivasi kepada kita, karena kata Nabi tadi bahwa orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita kerja ini manfaatnya untuk orang lain. Ya memang ada untuk diri kita sendiri, tapi yang banyak untuk orang lain. Sehingga Allah pasti itu. Ya saya katakan pasti karena firman-Nya setiap apa yang kita lakukan pasti dibalas. Sehingga saya berani mengatakan pasti akan dibalas oleh Allah gitu. Ya. Jadi jangan berpikiran bahwa kita kerja ini, kita ini kalau sudah dibayar sudah habis perkara. Tidak. Bagaimana kalau kita ini bekerja tidak baik? Ya. Nah, pasti ada balasannya, sehingga tetap saja hukum ini bahwa orang yang bekerja baik itu akan dibalas, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Orang yang bekerja dengan jelek tentu juga akan dibalas, ya, di dunia maupun di akhirat. Baik. Kalau saya ini analisis begitu. Baik, Mas Ino, bahwa yang namanya gaji itu sebetulnya hanya merupakan uang muka saja. Ya. Jadi kita kerja, ini sama Allah dikasih uang muka. Ini, ya gitu. Uang mukanya ini bisa macam dua. Kalau itu kita bekerja dengan baik, maka uang mukanya adalah gaji barokah.
nanti pembayaran itu di akhirat yang banyak itu. Sekarang yang kedua, kalau kita ini bekerja tidak baik, uang muka dikasihkan, tapi statusnya adalah gaji yang tidak barokah. Nanti balasan atau tambahan pembayarannya adalah siksa. Nah, di akhirat nanti dapat siksa. Nah, kita sekarang mempunyai tambahan pemahaman bahwa dalam kita bekerja ini secara spiritualitas yang kita dapatkan itu tidak hanya sekedar gaji, tetapi juga pahala. Itu untuk orang yang bekerja dengan baik. Gitu. Tetapi kalau kita ini bekerja tidak baik, ya uang muka dibayarkan sekali lagi, tapi apa? Statusnya adalah gaji yang tidak barokah, rezeki yang tidak barokah. Nanti di akhirat akan ditambah pembayarannya, dilunasi dengan siksa. Ya, itu kalau kita bekerja tidak baik. Ya, jadi itu kira-kira empat hal. Masih ada satu lagi, yaitu dengan sekarang sudah memahami 1, 2, 3, 4 tadi, ada satu akhirnya kesimpulannya bahwa bekerja ini adalah ibadah. Ya. Jadi kita sudah sering mendengar itu, kerja ini ibadah. Tapi sebetulnya bagaimana sih memahami, ya, mempraktekkan bekerja ini ibadah? Kita harus bandingkan atau kita samakan dengan kalau kita ini ibadah ritual, contoh sholat gitu. Itu harus arahnya ke sana supaya apa? Supaya kita ini sama-sama, kalau sholat orang tertib, nah kita kerja ini juga tertib gitu. Ya, sholat ini mendapatkan pahala, kerja pun mendapatkan pahala. Sehingga kesimpulannya, kalau kita mengkaitkan antara kerja ini dengan spiritualitas, maka ujung-ujungnya bahwa kerja ini adalah ibadah, ya, di mana nanti kita ini akan mendapatkan balasan yang banyak. Oleh karena itu, kalau kita ini paham betul seperti ini, tidak ada orang malas, tidak ada orang menyimpang, itu sedikit lah. Karena sunatullahnya itu harus ada orang yang berbuat jelek, itu harus ada, gitu ya. Tetapi jumlahnya tidak banyak, gitu. Kalau banyak orang yang bisa memahami ini, gitu. Nah, kalau pemahamannya bahwa kerja ini ibadah, apa konsekuensinya? Semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Semakin ikhlas kita mengerjakannya, semakin bernilai ibadahnya semakin tinggi gitu. Nah, oleh karena itu untuk sebagai penutup mungkin minggu lalu sudah saya sampaikan ya, tetapi saya ulang-ulang kenapa saya ini memang berusaha untuk menyampaikan pemahaman seperti ini ya. Mudah-mudahan Allah itu banyak memberikan hidayah kepada yang mendengarkan ini supaya bisa berubah. Maksud saya eman gitu loh, kalau kita ini bekerja sekian jam itu tidak bernilai ibadah, muspro ya. Lebih baik kita ini memahami ini, kemudian mindset kita rubah sehingga pada saatnya bahwa apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai ibadah sehingga mendapatkan manfaat di dunia maupun kita di akhirat juga akan mendapatkan hasil yang banyak begitu ya. Jadi kalau sudah memahami ini, insya Allah semangat kerja kita akan tinggi, kemudian semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Jadi kita tidak usah menolak pekerjaan. Yang banyak itu kan kalau dikasih tambahan pekerjaan, waduh, pekerjaan tambah tapi gaji ya. Ini satu peluang ya untuk mendapat. Allah itu maha tahu ya. Jadi kalau kita nanti bekerja itu lebih dari yang dibayarkan, maka kita nanti akhirnya akan dibayar lebih dari yang kita kerjakan. Itu kata Napoleon ya, gitu, seperti Napoleon Hill kan tidak salah ya. Itu punya kata-kata bijak seperti itu ya, sama. Jadi kalau kita ini sudah
apa yang kita lakukan itu ya seolah-olah melebihi yang dibayarkan, pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita kerjakan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di Jumat mendatang dengan topik yang juga masih agak mirip-mirip dengan ini, tetapi mungkin minggu depan mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana membangun fondasi spiritualitas, gitu ya. Jadi mungkin ini untuk umum, tidak untuk pegawai karyawan saja, tetapi untuk kita semua. Baik, Abi, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan dari Pak Suyitno selama 1 jam ini. Dan alhamdulillah para pemirsa dimanapun Anda berada di acara Jumat Berkah bersama meraih pahala, kita dapat menimba ilmu dan mendapat wawasan baru, insight dan wacana baru terkait dengan spiritualitas dalam kerja. Dan sebagai penutup, mungkin saya mau mengulang kembali materi ini, kesimpulannya seperti apa. Jadi kita bisa melihat, mendengarkan, dan merasakan, merenungkan bahwa ternyata bekerja itu bernilai ibadah. Karena ternyata pekerja itu tidak hanya diawasi oleh pimpinan kita, rekan kerja kita, CCTV mungkin ada di sekitar kita, tetapi diawasi langsung oleh Sang Pencipta, yaitu Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa dengan diawasi langsung, maka aturan-aturan yang ada di dalam pekerjaan itu sebenarnya adalah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia sebagai representatif dari aturannya Allah. Sehingga kita beribadah atau bekerja itu bernuansa ibadah karena kita melakukannya dengan ikhlas, penuh semangat. Itu sebabnya tadi dikatakan tidak hanya UUD, tapi nanti kita akan menuju ke UI dan UUS. UUD adalah ujung-ujungnya duit. Memang kita bertujuan untuk mencari uang, tapi tidak melupakan yang namanya keberkahan rezeki. Sehingga nuansa ibadahnya akan sangat kental di dalam bekerja. Itu sebabnya nanti endingnya adalah UUS. Ujung-ujungnya kita akan mendapatkan tempat yang layak di sisinya, yaitu surga. Itu sebabnya terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semuanya. Saya sebutkan satu persatu. Ada Mas Aang Yoga, ada Mbak Puspita Dewi, ada Mas Sidik Al-Hakim, ada Ibu Siska Tania, ada Argo Sasongko, ada Mbak Nats Silap Natas, ya, Mas Dandi Darmadi, ada Mbak Masito, dan yang terakhir adalah Pak Adi Wijaya Budi. Terima kasih dan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini secara tidak langsung. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan kita akan ketemu lagi di pekan depan dengan topik yang berbeda tetapi merupakan kelanjutan daripada topik hari ini, bagaimana kita membangun polisi di dalam pekerjaan sehingga ada unsur spiritualitasnya. Itu sebabnya jangan kemana-mana, pantang terus acara Jumat Berkah ini. Sampai ketemu di minggu depan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat pagi, salam sejahtera. Sampai ketemu lagi. Terima kasih kepada Pak Suyitno. Sehat selalu, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya